Praktisi hukum Julianus Sembiring, yang merupakan kuasa hukum dari Reza Gladys, baru-baru ini menyoroti terkait permintaan Nikita Mirzani yang tertuang dalam eksepsi atau nota keberatannya. Seperti diketahui, pada Selasa 1 Juli 2025, terdakwa Nikita Mirzani dan asistennya Matil Syahputra menjalani sidang eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Nikita Mirzani yang didampingi oleh Fahmi Bahmid kuasa hukumnya membacakan seluruh nota keberatannya, di mana terdapat beberapa poin yang membuat kubu Reza Gladys menyorotinya. Yang menarik, reaksi kubu Reza Gladys itu membuat netizen terkejut. Pasalnya, mereka setuju, bahkan mendukung beberapa poin yang disampaikan Nikita Mirzani. Meski tak semua poin yang mendapatkan dukungan dari kubu Reza Gladys, netizen nyatanya tetap terkejut mendengar itu semua. Dan, untuk mengetahui poin-poin yang didukung maupun yang ditentang oleh kubu Reza Gladys, maka inilah 5 sorotan Julianus Sembiring terkait permintaan Nikita Mirzani yang tertuang dalam eksepsi. Versi Cumi Top 5. Nikita Mirzani diketahui membantah tuduhan menjelek-jelekkan produk skincare Reza Gladys dan klaim bahwa kerugian yang dialami Reza Gladys adalah akibat kesepakatan bisnis yang melibatkan uang 4 miliar rupiah. Nikita Mirzani juga menyebut jika dirinya tak terima dengan isi dakwaan terhadap perbuatan orang lain yang justru didakwakan secara sepihak kepadanya. Menariknya, poin eksepsi tersebut didukung oleh Julianus Sembiring, kuasa hukum Reza Gladys. Bahkan ia berharap Nikita Mirzani dapat membongkar fakta yang sebenarnya terkait kasus yang menimpanya itu. Lantas, seperti apa respon Julianus? Dan apa alasan lengkap ia mendukung poin eksepsi Nikita Mirzani? Saya sampaikan dulu pertama adalah soal tentang eksepsinya dari terdakwa Nikita Mirzani ya. Ada beberapa hal yang disampaikan, tetapi saya tertarik kepada 2 poin yang disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani dan saya dukung itu. Saya sangat setuju ya terhadap 2 poin yang disampaikan. Dan tadi kami sempat berkomunikasi. Beliau juga sependapat dengan saya, ya. Artinya dari awal kan kami sampaikan tidak ada niat dendam apapun lagi di klien kami terhadap terdakwa Nikita Mirzani. Dan beliau menyampaikan dan mendukung terhadap apa yang disampaikan 2 poin itu. Ya, bahwa ya sebenarnya Nikita Mirzani ini kan bukan sebagai penasihat utama. Benar yang dikatakan itu. Bahwa adanya perbuatan-perbuatan orang lain di dalam dakwaan tersebut. Dia itu keberatan. Dakwaan itu ditujukan kepada dia, tapi ada perbuatan orang lain. Nah, ini yang kami sampaikan dari awal dulu ya, bahwa kami juga tidak menginginkan bahwa terdakwa Nikita Mirzani ini menjadi penanggung jawab utama terhadap dugaan tindak pidana ini. Jadi sehingga kami mendukung agar terdakwa Nikita Mirzani untuk membuka fakta yang sebenarnya. Ya, nanti mungkin di fakta persidangan dalam pembuktian dan saksi, saya yakin ya itu bahwa jaksa penuntut umum akan membacakan beberapa hasil ekstraksi dari keempat handphone yang sudah menjadi pembuktian dan dimiliki oleh jaksa penuntut umum. Saya pikir dari hasil ekstraksi itu nanti terdakwa Nikita Mirzani akan dapat membuktikan bahwa memang ada perbuatan-perbuatan orang lain yang kemudian terdakwa Nikita Mirzani menjadi didakwa tersendiri dalam dakwaan itu. Tapi ada perbuatan orang lain, ya. Jadi saya berharap nanti agar ketika nanti misalkan jaksa penuntut umum membacakan hasil dari ekstraksi keempat handphone itu, ya silakan
terdakwa Nikita Mirzani menguatkan apa yang menjadi fakta persidangan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Nikita Mirzani juga diketahui meminta agar BPOM dan Badan Perlindungan Konsumen Indonesia dibubarkan. Hal tersebut sebagai sindiran agar kedua lembaga tersebut turun tangan dan ikut bertanggung jawab atas kasus yang menimpanya. Dalam hal ini, Julianus Sembiring kuasa hukum Reza Gladys juga setuju dan berharap kedua lembaga tersebut bertanggung jawab. Lantas, seperti apa pernyataan Nikita Mirzani? Dan bagaimana respon Julianus? Kan ditutup aja, karena nggak guna juga ada di Indonesia. Saya sangat mendukung. Badan POM itu harus bertanggung jawab, ya. Tetapi ada tadi bahasa terdakwa Nikita Mirzani mengatakan Badan POM harus dibubarkan, seperti itu. Nah, sebelum ke sana, saya berpendapat bahwa yang disampaikan oleh beliau itu adalah benar. Karena apa? Karena peristiwa ini sebenarnya menurut kami ya, itu adalah merupakan ada perbuatan pembiaran dari Badan POM itu sendiri terhadap para reviewer-reviewer yang menyampaikan tentang narasi overclaim. Sementara peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 memberikan kewenangan penuh ya terhadap Badan POM untuk melakukan pengawasan dan kemudian penindakan terhadap sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan izin edar. Saya juga berharap agar nanti dalam persidangan ya majelis hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar menghadirkan Badan POM terkait peristiwa-peristiwa dengan narasi overclaim tersebut. Jadi karena apa? Kami juga kan di sini klien kami ini kan sudah mengikuti ketentuan-ketentuan dari peraturan Badan POM nomor 21 dan nomor 3 dan itu semua membayar pajak, ya. Dan kami berhak juga menuntut Badan POM untuk kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi kewajiban klien kami. Dalam poin eksepsinya, Nikita Mirzani juga merasa jika dirinya dikriminalisasi oleh penyidik Polda Metro Jaya dan jaksa penuntut umum. Namun, kali ini poin tersebut tak didukung oleh Julianus Sembiring, kuasa hukum Reza Gladys. Ya, menurutnya, poin tersebut adalah pembelaan Nikita Mirzani sebagai terdakwa yang tak berdasar. Lantas seperti apa poin eksepsi yang disampaikan Nikita Mirzani? Dan bagaimana respon Julianus? Kriminalisasi hukum seperti ini tidak boleh dibiarkan, karena akan merusak tatanan hukum dan menghancurkan seni-seni keadilan. Kriminalisasi perbuatan zalim yang semena-mena yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada saya merupakan kejahatan kemanusiaan yang wajib dihentikan. Kenapa tadi saya sampaikan hanya 2 poin yang saya setuju dengan terdakwa Nikita Mirzani? Karena poin-poin yang lain itu saya anggap itu hanya sebatas pembelaan yang tidak berdasar ya. Nikita Mirzani secara hormat meminta majelis hakim agar dapat menangguhkan penahanannya hingga menghentikan proses pidananya dalam kasus melawan Reza Gladys. Dalam hal ini, Julianus Sembiring kuasa hukum Reza Gladys tak ikut berkomentar. Ia justru hanya memberikan singgungan terkait kewenangan majelis hakim yang harus dipatuhi. Lantas seperti apa permintaan yang disampaikan Nikita Mirzani?
Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini saya selaku terdakwa memohon Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memutuskan: 1. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDL 154/JKPSL/EOH 2/06/2025 tanggal 24 Juni 2025 batal demi hukum atau menyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan tidak sah. 2. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, atau 1. Menetapkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 154/JKPSL/EOH 2/06/2025 yang diperiksa dan diadili dalam perkara nomor 362/PID Sus/2025 PN Jaksel untuk ditangguhkan atau dihentikan. Itu kan sudah menjadi kewenangan dari majelis hakim ya. Di dalam ketentuan Undang-Undang 48 tahun 2009 itu dijelaskan bagaimana hakim membuat sebuah keputusan, kemudian bagaimana hakim melihat peristiwa ini. Karena tadi kan saya dengar jaksa penuntut umum kan sudah menyampaikan bahwa sekarang terdakwa Nikita Mirzani adalah merupakan tahanan dari pengadilan ya. Artinya itu adalah merupakan kewenangan majelis hakim. Ya saya pikir saya tidak bisa berkomentar di situ. Nikita Mirzani tampak menangis saat membacakan eksepsi khusus untuk anak-anaknya. Ya, menurut Julianus Sembiring, hal tersebut adalah hal yang wajar terjadi di setiap orang yang tengah berada di posisi Nikita Mirzani. Meski merasa simpatik, Julianus tetap bersikap bahwa kasus tersebut harus tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku. Lantas seperti apa momen saat tangis Nikita Mirzani pecah? Dan bagaimana respon Julianus? Membaca eksepsi memang ya kan di dalam eksepsi ini ada anak-anakku juga, kasihan mereka udah 4 bulan nggak biasanya kan jemput anak sekolah, antar anak sekolah, weekend pasti kita pergi. Enggak, ini kan udah mau dekat tahun ajaran baru juga, pasti kan pengennya kalau lagi sama anak-anak liburan, tapi kan terhalang gara-gara kasus ini gitu. Ya tadi nangis karena kangen sama anak. Jadi terhadap itu saya pikir adalah itu hal yang sangat wajar ya, dan kita juga ikut prihatin ya. Jadi ini kan soal kemanusiaan ya, siapapun ya, yang di dalam posisi terdakwa Nikita Mirzani dalam posisi pesakitan ya, dalam kursi terdakwa, siapapun itu nanti akan bersikap seperti itu ya. Jadi kita pikir itu bukan hal yang aneh itu, tapi itu hal yang wajar. Siapapun akan melakukan seperti itu.